Dan hari ini, beliau berakhir di penjara 4,5 tahun. Dan gue sebagai orang yang pernah bekerja 10 tahun nih di bidang keuangan negara dan berkuliah 3 tahun dengan spesialisasi kebenaran negara, memang gak habis pikir dengan cara seperti ini. Dan ini terjadi berkali-kali gitu. Dan supaya teman-teman ketahui, Ibu Ira Puspadewi ini seorang diaspora yang namanya sudah harum di luar negeri, di Amerika, di New York. Terus diminta balik untuk ngurusin BUMN yang udah mati suri. Dan ternyata berhasil gitu. Integrasi itu terjadi gitu. DP itu jadi salah satu BUMN yang paling berkembang yang seperti gue bilang tadi di era kepemimpinan beliau. Dan hari ini beliau berakhir di penjara 4,5 tahun. Bahkan ketika dia tidak mencuri apapun dari negara. Karena dia dianggap koruptor karena dinilai melakukan transaksi yang menguntungkan korporasi. Kalau cara menentukan kerugian negara selalu dengan cara seperti ini ya, maka kayak gue bilang tadi, banyak sekali proyek-proyek di negara ini yang bisa dipermasalahkan dengan cara yang sama gitu. Dan ini sungguh sangat menyeramkan sebenarnya untuk seseorang ketika dia punya kemampuan, dia punya talenta, dia punya pengetahuan, koneksi untuk diberikan tugas mengelola negara ini. Bayangkan betapa mengerikannya, karena suatu hari lu bisa aja kena ketika lu bikin keputusan dan dinilai keputusan itu merugikan negara dan lu harus berakhir di penjara. Ini kan nggak fair sebenarnya. Dan ini yang harus diubah sebenarnya. Makanya kalau misalnya lu lihat kasus-kasus kejaksaan gitu, atau KPK, angkanya luar biasa. Dan ini sangat menyulitkan sekali dan sangat menyakitkan sekali untuk dilihat sebenarnya. Makanya ini sangat-sangat tidak adil untuk Bu Ira Puspadewi. Pun kalau dia melakukan kesalahan, pun dia melakukan sesuatu yang tidak benar, pun dia mengambil keputusan yang merugikan, seharusnya tidak segitu gampangnya melabeli beliau sebagai seorang koruptor. Dan konsekuensinya seharusnya tidak dipidana sebagai koruptor gitu loh. Ada konsekuensi lain, ada tata hukum yang lain.